Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang gagal faham menyikapi penjelasan detail tentang ilmu tauhid yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang mereka sebut salafi wahabi, ya. Mereka ini berasumsi bahwasanya para dai salafi ini berbuat bid'ah, ya, sesat karena membagi tauhid menjadi 3, ya. Sehingga sebagian mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 tersebut menyerupai orang-orang Nasrani yang mempunyai trinitas dalam ketuhanan. Padahal sangat jauh berbeda, ya. Kita tidak usah membahas tentang trinitas karena memang tidak ada gunanya kita menjelaskan permasalahan tersebut, ya. Tapi masalah penjelasan tauhid, ya, penjelasan secara detail ini memang perlu dibahas karena memang banyak sekali kaum muslimin yang tidak faham. Mereka gagal faham di dalam memahami makna penjelasan tauhid, ya, yang dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sejatinya ini bukan membagi tauhid, ya, tapi menjelaskan tentang bagaimana agar seseorang itu sempurna di dalam ketauhidan, ya. Sebagai analogi sederhana lah, sebagai contoh, dan analogi ini jangan diartikan dengan menyamakan, ya, tapi ini untuk menjelaskan, ya. Sebagai contoh, air, ya, dikatakan air itu karena dia terdapat 3 unsur yang bersatu, ya, 3 unsur molekul. Di dalam ilmu kimia dijelaskan bahwasanya air itu adalah wujud dari bersatunya unsur atom H2O, ya, 2 hidrogen dan 1 oksigen, ya. Nah, bersatunya 2 hidrogen dan 1 oksigen kemudian disebut H2O, maka inilah yang dinamakan dengan air, ya. Dan inilah air yang sempurna. Seandainya salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tidak bisa dikatakan itu adalah air secara sempurna. Semisal ada satu saja O, ya, oksigen, meskipun dia berbentuk cair maka dia bukan air, karena tidak terpenuhi unsur sebagai tatanan air, ya. Atau bisa juga dianalogikan bahwasanya penjelasan tentang tauhid, ya, kenapa dibagi 3, itu semisal penjelasan yang ada di dalam bahasa Arab, ya. Bagaimana agar manusia ini faham, ya, agar bisa berbahasa Arab dengan sempurna ketika dia mengenal ilmu bahasa Arab, ya. Semisal di dalam kitab Jurumiyah dijelaskan al-kalamu huwal lafdhu murakkabu mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna, dan seterusnya, ya. Nah, tanpa dijelaskan dan memakai kaidah-kaidah tersebut, maka seseorang tidak akan bisa berbahasa Arab dengan baik. Begitu juga dengan penjelasan tentang tauhid. Tanpa dijelaskan dengan detail, maka seseorang tidak akan bisa bertauhid dengan baik, ya. Dan memang sebenarnya tauhid itu datang secara utuh, ya. Tauhid itu datang secara utuh. Akan tetapi ketika terjadi ketidakfahaman, penyimpangan, dan lain sebagainya, maka dibagilah agar manusia ini faham terhadap tauhid. Maka dijelaskanlah kemudian dibagi menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Agar orang-orang atau manusia ini bertauhid dengan sempurna. Seandainya tidak ada dalam tauhid itu 1 unsur saja, ya, apakah itu rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifatnya, maka tidaklah sempurna ketauhidan seseorang, ya.
Mengapa ada ulama yang membuat penjelasan seperti ini? Dan apakah ini termasuk bid'ah? Karena Nabi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, sebenarnya tauhid ini memang datang secara utuh, ya. Saya katakan tegaskan lagi. Karena memang dahulu ketika Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian generasi terbaik setelahnya, mereka faham dan benar dalam bertauhid. Ya, benar di dalam memaknai la ilaha illallah. Ya, makanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang kafir mereka tidak mau meskipun hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, katakanlah paman Nabi Muhammad SAW yang di akhir usianya, ya, Rasulullah menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya dengan kalimat tersebut Rasulullah SAW akan bersaksi di hadapan Allah untuk membela pamannya bahwasanya pamannya telah menjadi seorang muslim. Ya, tapi pamannya tidak mau. Tidak mau karena faham akan konsekuensi la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar pengakuan saja bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ada konsekuensinya. Karena hanya mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah tanpa disertai dengan penghambaan dan pengakuan terhadap asma wa sifat Allah, maka tidak sempurna ketauhidan seseorang. Ya, Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi ini menjelaskan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini mengandung pengukuhan atas kerububiahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu Allah satu-satunya pencipta, maka selain Allah adalah ciptaan atau diciptakan. Kemudian Allah satu-satunya yang menguasai seluruh alam semesta. Ya, semuanya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah adalah seorang hamba. Ya, dan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Selain Allah adalah hamba yang harus mengikuti aturan Allah. Ya. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, di sini mengandung pengukuhan terhadap sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan nama-nama Allah yang maha mulia. Ya, di mana ini adalah tauhid asma wa sifat. Maka tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyandang seluruh sifat yang sempurna dan suci dari segala sifat kekurangan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan seluruh makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Ya, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, apapun. Ya, kemudian di ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mengandung pengukuhan kepada ubudiyah, ya, seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan uluhiyah adalah mengesahkan atau menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh bentuk ibadah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, dan berbagai jenis ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilarang untuk memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata bahwasanya sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Sehingga setiap muslim ini wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tauhid. Karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya,
tentang sifat-sifatnya dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Ya. Dan detail penjelasan ini sama sekali ya bukan untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Buya Yahya. Dan detail penjelasan tentang tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini sama sekali bukan untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Justru dengan penjelasan yang seperti ini ya bertujuan agar kaum muslimin ini bisa bertauhid dengan baik, dengan sempurna. Dan ini metode yang paling selamat dari pengkafiran. Ya. Justru kalau tidak ada penjelasan seperti ini, maka itulah yang berbahaya. Seperti yang dikatakan oleh Buya Yahya, ya, dijelaskan bahwasanya kalau seseorang bertauhid uluhiyah saja tanpa rububiyah, ya, atau sebaliknya, maka dikatakan tidak beriman, tidak bertauhid, ya. Kalau seperti itu, bagaimana status seseorang yang dia hanya bertauhid secara rububiyah saja, tidak bertauhid secara uluhiyah, ya? Atau mungkin dia rububiyah dan asma wa sifat, sementara uluhiyahnya tidak. Lalu bagaimana kalau misal dikatakan orang tersebut adalah orang yang tidak bertauhid dan tidak beriman? Ya? Lalu disebut apa? Apakah muslim apa bukan? Sedangkan dalam pembagian ini justru lebih berhati-hati, ya. Pembagian tauhid yang seperti ini justru lebih hati-hati dan lebih selamat dari pengkafiran. Sebagai contoh, apabila ada kaum muslimin yang dia hanya bertauhid secara rububiyah dan asma wa sifat saja. Dia mengakui Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, yang mengatur segala sesuatu, yang menentukan jodoh, rezeki dan mautnya, dan lain sebagainya. Dia mengakui dengan segala nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dia mengakui dan mengenal Asmaul Husna. Tapi di dalam uluhiyah dia tidak terapkan atau tidak melaksanakan. Ya. Dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, dan perkara-perkara yang wajib lainnya yang dia tinggalkan. Ya, bukankah banyak kaum muslimin yang seperti ini? Ya, mereka bukan hanya salah di dalam niat, ya, bukan hanya salah di dalam niat dan tujuan ibadah mereka, tapi justru mereka ini tidak mengerjakan sama sekali. Apakah kemudian dikatakan orang yang tidak bertauhid, tidak beriman? Apakah kemudian dikafirkan? Tidak. Ya, tidak serta-merta mereka kemudian dikatakan kafir. Justru dikatakan bahwasanya mereka itu tauhidnya belum sempurna. Ya. Tidak dikafirkan. Justru ketika dikatakan bahwasanya secara global tidak dirincikan seperti itu, maka jatuhlah pengkafiran terhadap orang-orang seperti yang dimisalkan, ya, yang dia tidak sholat, tidak menutup aurat dan lain sebagainya, tapi dia statusnya sebagai seorang muslim, ya, maka tidak dikafirkan. Harus diberikan pemahaman dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, agar bisa mereka ini bertauhid dengan benar. Ya, tidak serta-merta kemudian dikatakan tidak beriman dan tidak bertauhid orang seperti ini. Ya, dia beriman dan dia bertauhid tapi belum sempurna. Lalu bagaimana caranya agar sempurna? Ya, di dalam bertauhid harus disertai dengan apa yang disebut tauhid uluhiyah. Ya, selain mereka mengakui Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur alam semesta, kemudian mengakui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, mereka juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah mereka kemudian disebut bertauhid dengan sempurna. Ya, mereka tidak serta-merta kemudian dikafirkan. Ya, kapan mereka dikafirkan?
setelah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan sudah diberlakukan aturan syar'i. Tidak juga mereka melaksanakan atau menerapkan apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, barulah kemudian dikatakan dia adalah orang kafir. Ya, dan yang berhak mengambil keputusan untuk menentukan kafir atau tidaknya seseorang ini tidak sembarangan orang. Ya, tidak semua orang bisa mengatakan si fulan kafir, si fulan kafir. Haruslah orang yang punya otoritas, yang diakui oleh pemerintah, dan pemerintah pun memutuskan secara resmi bahwasanya dia adalah orang kafir atau non-muslim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan berasal dari diri saya pribadi dan syaitan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.